Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1103 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dimulai dengan menampilkan kilas balik singkat ketika Bonnie telah selesai melihat isi memori Kuma. Gadis itu telah melihat bagaimana kehidupan dan penderitaan Kuma. Setelah melihat hal tersebut, Bonnie keluar dari dalam ruangan dan bertemu dengan Vegapunk. Bonnie yang sudah tahu kebenaran tentang Kuma pun meminta maaf kepada Vegapunk, lalu memeluk tubuh dari sang ilmuwan itu. Tak lama kemudian, Vegapunk memberikan sebuah kalung batu safir kepada Bonnie, yang mana kalung tersebut adalah hadiah ulang tahun ke-10 Bonnie dari Kuma. Bonnie pun sangat senang ketika menerima hadiah tersebut. Setelah itu, Vegapunk bercerita mengenai Luffy yang merupakan anak dari teman akrab Kuma. Menurut Vegapunk, takdir sungguh aneh karena Luffy dan Bonnie sama-sama bisa berada di Pulau Egghead. Vegapunk juga menceritakan tentang peristiwa terbaru yang terjadi selama Bonnie di ruang memori. Sang ilmuwan itu telah diselamatkan oleh bajak laut topi jerami sehingga dia mengajak Bonnie untuk segera berkumpul dengan mereka. Vegapunk juga meminta maaf kepada Bonnie atas apa yang telah dia lakukan kepada Kuma. Namun, bukan kesalahan seorang ilmuwan ketika melakukan pekerjaannya, karena yang sebenarnya jahat adalah si pemberi perintah, yaitu pemerintah dunia. Kilas balik singkat pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Seperti yang kita tahu, Bonnie sedang berada dalam bahaya besar karena dicengkram oleh Gorosei Saturn. Di sana, Saturn menegaskan kepada Bonnie bahwa Kuma sudah mati. Kuma yang kehilangan ingatan dan kesadarannya sebagai seorang manusia memang bisa diartikan mati. Bonnie kesal mendengar itu, tapi dia belum bisa berbuat apa-apa. Sanji, Franky, Vegapunk, dan Atlas pun tidak ada yang bisa bergerak. Mereka tidak dapat menolong Bonnie karena tubuh mereka terkena suatu kemampuan milik Saturn. Di sana juga ada Luffy dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia kurus kering dan tak bisa bergerak akibat kehabisan energi dalam pertarungan melawan Kizaru. Luffy yang tidak berdaya pun meminta makanan dan Atlas berkata bahwa dia ingin memberikannya, hanya saja dia tidak bisa bergerak. Diperlihatkan juga ada Sentomaru yang dalam keadaan terikat. Kemudian diperlihatkan juga Kizaru yang masih terbaring. Dalam hati, Kizaru menyebut nama Sentomaru dan Bonnie. Di sini terlihat Kizaru sebenarnya sedang dalam keadaan yang dilema. Pada masa lalu, Kizaru memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sentomaru. Tak hanya itu, Kizaru pun mengenal Bonnie secara pribadi. Dulu, dia pernah menghabiskan waktu di Pulau Egghead bersama Bonnie, Sentomaru, Vegapunk, dan Kuma. Bahkan, mereka pernah makan dan minum bersama, lalu melakukan tarian Drum of Liberation. Walau sulit menerka isi hati orang seperti Kizaru, tapi sepertinya dia tetap peduli kepada Sentomaru dan Bonnie, walau beberapa waktu sebelumnya dia terpaksa menghajar mereka. Kizaru adalah seorang admiral, sehingga melakukan tugas yang diberikan adalah kewajiban. Maka dari itu, dia dilema, karena di satu sisi, dia harus berpihak kepada pemerintah dunia, sedangkan di sisi lain, dia mungkin mengasihani Sentomaru dan Bonnie. Hal menarik yang patut ditunggu adalah nanti ketika Kizaru sudah bisa bangkit kembali, entah tindakan apa yang akan dilakukan oleh admiral itu. Jika dia tetap di pihak Saturn, maka itu adalah hal yang wajar. Namun jika dia memilih untuk menentang Saturn, maka itu akan menjadi kejutan yang sangat menarik. Plot twist seperti ini sangat bagus, apalagi dilakukan oleh seorang admiral. Kizaru yang selama ini kita lihat berwajah santai dan berekspresi menyebalkan, akan mulai memperlihatkan sisi seriusnya. Apalagi jika tindakan seriusnya itu diarahkan ke Gorosei Saturn. Saturn pasti akan kaget jika melihat Kizaru berkhianat. Bahkan semua orang pun akan terkejut. Rasa bersalah Kizaru kepada Sentomaru dan Bonnie akan membuat dia berkorban dan mengkhianati Gorosei Saturn. Kembali ke cerita, kapal-kapal angkatan laut masih mengepung Pulau Egghead. Di sana juga diberitahukan bahwa yang bisa memasuki pulau hanya mereka yang berpangkat cukup tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak sembarang orang bisa melihat Saturn secara langsung. Kemudian, di beberapa tempat di dunia, terlihat orang-orang sedang membaca berita mengenai Pulau Egghead. Ada yang berkata bahwa penyerangan angkatan laut saat ini lebih besar dibanding saat di Ohara.
Setelah memperlihatkan tempat-tempat di mana orang-orang di sana sedang membaca koran, cerita juga menampilkan kerajaan Kamabaka. Di sana ada Dragon dan Ivankov yang sedang berbincang mengenai Kuma. Dragon bertanya, kira-kira kemana Kuma pergi, dan Ivankov menduga ke Mary Joyce. Semoga Dragon akan menyadari bahwa tujuan Kuma sebenarnya adalah Pulau Egghead, sehingga hal tersebut akan memicu Dragon untuk pergi ke sana. Di Pulau Egghead sekarang ini, Bonnie yang sedang kesulitan memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika. Dia pun melancarkan pukulan mirip Gear 3 Luffy kepada Gorosei Saturn, tapi serangan tersebut tidak berdampak karena serangan Bonnie tiba-tiba menjadi melemah. Saturn pun berkata bahwa sebagai putri dari Kuma, tak heran Bonnie tahu tentang Nika. Namun, Bonnie tidak sepenuhnya mengetahui soal Nika. Hal itu memang wajar karena Nika dalam imajinasi Bonnie hanya berdasarkan informasi singkat dari Kuma saja. Jadi, dengan Distorted Future, Bonnie hanya bisa meniru kekuatan karet dari Nika. Gorosei Saturn pun berbicara dalam hati bahwa Bonnie masih belum mengetahui soal kekuatan putih Nika. Sementara itu, ada hal menarik yang terjadi. Di samping tubuh Luffy, ada banyak makanan. Luffy pun mulai memakannya dengan lahap, walau kondisi Luffy masih terbaring dan belum pulih. Saturn menyadari hal tersebut dan merasa heran siapa yang memberi Luffy makanan. Dia pun menyuruh para marinir untuk memborgol Luffy memakai batu laut. Kemungkinan besar, orang yang memberikan makanan secara diam-diam itu kepada Luffy adalah Karibo, karena saat di Wano Kuni juga Karibo yang memberikan makanan kepada Luffy ketika Luffy pingsan. Karibo sudah melihat Luffy bisa mengalahkan Kaido, sehingga di Pulau Egghead ini pun Karibo yakin Luffy bisa mengalahkan Saturn. Jika Luffy bisa mengalahkan Saturn, otomatis keadaan Karibo juga menjadi lebih aman. Kembali fokus ke Bonnie dan Saturn, dalam hati gadis itu berkata bahwa dia tidak bisa merubah usianya saat berada di dekat Saturn. Kemudian Saturn berkata kepada Bonnie bahwa kekuatan milik Bonnie sebenarnya adalah pemberian dari Saturn. Selama ini, Bonnie ternyata tidak pernah memakan buah iblis Toshi-Toshinomi. Saturn menjelaskan bahwa dia telah melakukan eksperimen kepada bayi dengan memberikan bayi itu kekuatan buah iblis tanpa dimakan, melainkan hanya dengan memberikan ekstraknya saja. Eksperimen itu berhasil, tapi menurut Saturn, kekuatan yang diperoleh oleh Bonnie adalah buah iblis yang tidak perlu. Saturn menjelaskan bahwa Toshi-Toshinomi bisa membuat penggunanya berubah menjadi masa depan apapun sesuai keinginan pengguna, tapi kekuatan itu akan jauh berkurang ketika orang itu tahu bahwa masa depan tersebut jauh berbeda dengan kenyataan. Sementara Saturn dan Bonnie berbicara, terlihat di langit ada seseorang yang mendekati Pulau Egghead. Orang itu adalah Kuma, tapi Saturn belum melihatnya. Saturn berkata bahwa dia juga telah melakukan eksperimen dengan obat-obatan kepada Ginny, tapi Ginny malah mendapatkan efek samping Sapphire Scale dan tidak kunjung berhenti, sehingga eksperimen Saturn terhadap Ginny adalah sebuah kegagalan. Dia juga tidak menyangka penyakit tersebut akan terwarisi kepada Bonnie. Setelah Vegapunk mendengar soal perbuatan Saturn kepada Ginny, Vegapunk menjadi sangat marah. Sementara itu, Kuma sudah memasuki Pulau Egghead. Dia berniat menuju ke bagian tengah pulau tersebut. Para marinir tak bisa menghentikan Kuma karena chip perintah tidak berfungsi. Dengan kata lain, saat ini Kuma tidak bisa diperintah oleh siapapun. Dia ditembak berkali-kali, tapi terus maju menuju tengah pulau. Di tengah pulau, Bonnie yang sudah putus asa berharap mati, dan dalam hati dia meminta maaf kepada Kuma. Tiba-tiba, Kuma menembakkan laser ke arah para marinir. Melihat keadaan telah kacau, Saturn membanting Bonnie ke tanah dan hendak menikam gadis itu dengan salah satu kakinya. Untung saja, Kuma dengan cepat menolong Bonnie dengan cara melindungi gadis itu memakai punggungnya. Kemudian, Kuma berbalik dan menahan kaki Saturn, lalu melancarkan tinju ke arah wajah sang Gorosei itu. Di akhir chapter, Kuma yang melayangkan pukulan tampak sangat marah, dan Saturn terlihat sangat terkejut. Pertarungan mereka nanti pasti akan sangat menarik. Walau Kuma dalam kondisi luka-luka, tapi dia benar-benar akan habis-habisan dalam menghadapi Saturn. Dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan dan sisa tenaga yang dia miliki. Kuma pasti akan bisa memaksa Saturn untuk bertarung serius, sehingga Saturn akan mengeluarkan berbagai teknik hebatnya. Pertarungan mereka pun akan memberi waktu bagi Luffy untuk memulihkan diri. Keadaan di Pulau Egghead benar-benar telah menjadi semakin panas. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1103. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.